Shalom. Shalom. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming dalam kebaktian Minggu ke-18 setelah Trinitatis 16 Oktober 2022. Mari kita puji dan muliakan Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Allah menjawab setiap pergumulan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
ya Tuhanku, di sepanjang hidupku. Aku yakin padamu. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Datang sujud menyembah padamu, Allahku. Tuhan yang dosa dan celah, ampuni umatmu. Bila aku pengampunan atas dosaku, lupakanlah pembalasan dari hatimu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pendemaranan-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini tertulis dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca secara bergantian. Di ayat 10 nanti kita bersama-sama membacanya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita dengarkan warta jemaat gereja kita pada hari ini, Minggu tanggal 16 Oktober 2022 atau Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Warta pertama.
Warta umum anak lahir Senin 10 Oktober 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Doni Prima Sihaloho, Ibu Hernika Boru Bajarnahor dari Jalan Haji M. Nur Gang Sawit nomor 58 Rumbai, sektor pesisir Rumbai. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2 anggota jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 16 Oktober 2022 telah pindah anggota jemaat gereja kita Mika Kartika Nababan Naposo dari Jalan Bambu Kuning 1 nomor 14 sektor Bambu Kuning Tenayan. 2 Suara Koinonia 1 Pelayan minggu hari ini 16 Oktober 2022 Pendeta Victor Singal Haslalahi STHMM Pendeta Resort Kokba di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Bibel Pro Mas Rio Sinaga Kokba di HKBP Jalan Segar pukul 8 WIB. Diakones Roslina Hutapia Kokba di HKBP Harapan Jaya pukul 8.30 WIB. Pendeta Rita Hasimanjuntak STH Kokba dan liturgis Situa JHD Siregar di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Pendeta Maston BS Huta Soit STH Kokba di HKBP Harapan Jaya pukul 10.30 WIB. Guru Darmot Stompul Kokba di HKBP Jalan Segar pukul 10.30 WIB. Pendeta Dedi F. Slavan STH Kokba dan liturgis Sintua JHD Siregar di HKBP Pembatuan pukul 16.30 WIB. Sintua Dr. Handus AG Munte liturgis di HKBP Pembatuan pukul 8 WIB. Sintua Dr. Handus Ati Nambunan liturgis di HKBP Panda Permai pukul 9 WIB. Pendeta Bakti J. Situmorang MTH Kokba di HKBP Pekanbaru pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Pendeta Olo Barutu STH Kokba di HKBP Pekanbaru pukul 7 WIB. Calon pendeta Perlin Marpaung Kokba di HKBP Pekanbaru pukul 17 WIB. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu. Berhubung dengan rencana gereja kita melalui seksi sekolah minggu yang mengadakan perayaan Natal sekolah minggu di bulan Desember. Karena itu, mengingat perlunya persiapan dan latihan bagi anak-anak sekolah minggu, setelah selesai kebaktian sekolah minggu dan melihat kehadiran anak-anak sekolah minggu yang mengikuti kebaktian sekolah minggu yang semakin banyak, maka atas pertimbangan itu, mulai minggu yang akan datang tanggal 23 Oktober 2022 dilaksanakan satu kebaktian sekolah minggu Batita. Batita akan diadakan setiap minggu masuk pukul 17 WIB bertempat di Sopona Mehmet dan dapat didampingi orang tua. 2. Sekolah minggu horong 1 sampai 3 atau kelas 1 SD sampai SMP juga akan dilaksanakan setiap minggunya masuk pukul 7 WIB tanpa didampingi orang tua bertempat di gedung sekolah minggu dan masuk tanpa didampingi orang tua. Dan kebaktian di gedung sekolah minggu akan tetap dilaksanakan secara live streaming. 3. Lansia. Pada hari Selasa 11 Oktober 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau.
tukar mimbar pengkhotbah Minggu hari ini 16 Oktober 2022, tukar mimbar pengkhotbah full timer HKBP Seresot Pekanbaru. 5. Persembahan untuk operasional HKBP Resort Pekanbaru. Minggu hari ini 16 Oktober 2022, persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk memenuhi anggaran operasional HKBP Resort Pekanbaru. 7. Rapat pengurus remaja Naposo Seresot Pekanbaru. Dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposo Bulung HKBP Seresot Pekanbaru, kami mengundang Badan Pengurus Harian Remaja dan Naposo Bulung Seresot Pekanbaru untuk menghadiri rapat kepengurusan remaja Strip Naposo Bulung Seresot Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 19.30 sampai pukul 22 WIB bertempat di Gedung Eksaudi Pekanbaru. 9. Rapat pembentukan panitia Natal dan rapat program kerja 2023 Parpuan Seresot. Minggu 17 Oktober 2022 pukul 15 WIB akan diadakan rapat pembentukan panitia Natal Parpuan Resort Pekanbaru dan rapat program kerja Parpuan Resort Pekanbaru tahun 2023 di konsistori. Diharapkan kehadiran utusan dari Huria kita. 10. Panitia Natal Seksi Perempuan Huria. Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 telah terbentuk Panitia Natal Seksi Perempuan Huria dan akan diadakan rapat Selasa 18 Oktober 2022 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran panitia. 11. Persembahan kepembangunan. Minggu 23 Oktober 2022, persembahan kedua untuk pembangunan dan pemeliharaan melalui amplop khusus. 14. Jadwal pertandingan hari ini 16 Oktober 2022. 1. Lomba sarung estafet INA. 2. Lomba bakiak sarung INA. 3. Lomba isi air estafet dan meniup bola untuk lansia. 4. Lomba estafet kardus ama dan ina. Suara diakonia, donor darah. Di Gereja HKBP Pekanbaru akan melaksanakan kegiatan donor darah pada hari tanggal Minggu 16 Oktober 2022 waktu jam 7 WIB sampai 12 WIB tempat Sopo Gudang HKBP Pekanbaru. 2. Rapat Dewan Diakonia dan Seksi. Kamis 20 Oktober 2022 pukul 17 WIB diadakan rapat program kerja tahun 2023 Dewan Diakonia dan seluruh seksi bertempat di konsistori. Diharapkan kehadiran seluruh seksi di bawah diakonia menghadiri rapat tersebut. 3.
ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 sampai 22 Oktober 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nomor 4, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan strip sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 501 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Amang Inang dan saudara-saudara. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal yang 5 ayat 1 hingga ayat ke-13. Nehemia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak
Dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus biarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kamu. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidakkah patutnya apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Namanginang dan saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu Amanginang. Salam dari kami dan seluruh warga jemaat kita yang berada di AKBP Harja, Harapan Jaya, ya, salah satu pagaran dari Resort Pekanbaru ini. Orang menyebutnya DKI, daerah Kulim Indah. Nah, itu tetangga kita Amanginang ya. Atas dukungan doa Amanginang sekalian, pada tanggal 4 September yang lalu, AKBP Harapan Jaya telah diresmikan menjadi persiapan resort. Terima kasih Amanginang atas dukungan kita semuanya. Mudah-mudahan tahun 2023 atau 2024 lah ya, nanti Harapan Jaya akan diresmikan menjadi salah satu resort di distrik ini. Kami mohon dukungan dan doa juga dari Amanginang sekalian, warga jemaat kita di sini, AKBP Pekanbaru,
Saya bersyukur pernah berada di tengah-tengah persekutuan kita ini. Sampai sekarang saya terus mengikuti kegiatan dan persekutuan kita di sini, ya, termasuk sumbangan kita Amanginang untuk korban gempa yang ada di Tapanuli Utara kemarin. Saya melihat keterbukaan kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam menolong saudara-saudara kita. Horas Amanginang, oleh sebab semua kita pernah mengalami kesulitan dan tantangan. Oleh sebab kesulitan hidup tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Siapapun kita semua pernah mengalami yang namanya pergumulan. Orang yang miskin mengalami pergumulan. Orang yang kaya juga tidak kurang banyaknya pergumulan. Orang yang kekurangan uang, mereka pasti memiliki kesulitan dalam kehidupan ini. Tapi bahkan orang yang memiliki banyak uang pun ada juga kesulitannya. Jadi semua orang tanpa pandang bulu, kita memang memerlukan pertolongan, kelepasan dari pergumulan kita itu Amanginang. Saya kira itulah topik minggu kita hari ini. Allah menjawab setiap pergumulan siapapun yang bersungguh-sungguh berjuang di dalam kehidupannya, menanti pertolongan dari Tuhan. Itu yang kita baca tadi Amanginang, sebagaimana pengalaman Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 tadi. Paulus berdoa karena di dagingnya, di tubuhnya itu dia rasa ada duri dalam daging. Dan itu sangat mengganggu dia, sangat membuat dia kesakitan dan menderita. Duri dalam daging, itu disebut sebagai suruhan si iblis yang mau menundukkan dia. 3 kali Rasul Paulus berdoa, minta kekuatan supaya dia dilepaskan dari itu. Tetapi Tuhan justru menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itu jawaban Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita kemudian menyadari bahwa jawaban Tuhan itu, pemberian Tuhan itu, itulah yang terbaik daripada yang pernah kita pikirkan atau kita rancangkan Amanginang. Dan ini jugalah yang kita temukan dalam firman Tuhan hari ini, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, bagaimana pergumulan bangsa Yahudi sesudah mereka keluar dari perbudakan di Babilonia. Ini adalah situasi yang sulit bagi mereka. Mereka sudah sampai ke Yerusalem, tapi mereka melihat bahwa bait suci, bahwa tembok-tembok yang mengelilingi kota Yerusalem, rumah mereka, ladang mereka, tanah mereka, semuanya sudah hancur. Itu seperti sebuah keadaan yang sulit bagi mereka untuk memulai lagi kehidupan mereka. Dan Nehemia pada waktu itu, kalau kita baca yang sejaman dengan Esra lebih banyak mengurusi bait suci, tetapi Nehemia kemudian dia sebagai seorang juru minum atau kepercayaan raja di Persia, dia meminta izin supaya dia dibolehkan pulang ke kampung halamannya, karena dia telah mendengar betapa bangsanya itu sedang mengalami kesulitan, termasuk bagaimana dia melihat, mendengar bahwa bait suci, bahwa tembok-tembok yang didirikan, yang mengelilingi kota itu, yang harusnya menjaga keselamatan dari bangsa-bangsa lain dan juga dari para pencuri, itu sudah hancur, roboh. Dia berencana pulang dan mengorganisir kawan-kawannya sebangsa untuk membangun kembali tembok itu, supaya mereka menemukan ketentraman dan kedamaian melalui itu. Tapi untuk itu dia telah meminta surat dari Raja Persia. Dia memberanikan diri. Dia sebenarnya bukanlah imam, tapi dia sekarang di posisi yang harus memimpin
saudara-saudaranya orang Yahudi, bagaimana mereka bisa bersatu hati untuk membangun kembali tembok-tembok Yahudi. Amanginang dan saudara-saudara, itulah yang kita lihat dari semangat seorang Nehemia. Nehemia yang diberkati Tuhan, Nehemia yang berusaha menjadi contoh di tengah-tengah bangsanya. Nehemia yang berusaha menjadi teladan, termasuk bagaimana dia menolong bangsanya itu, membuat kesatuan di tengah-tengah mereka supaya mereka bisa bersatu hati dan membangun tembok-tembok Israel itu. Saudara-saudara, Amanginang, tetapi itu bukan tanpa pergumulan, karena banyak bangsa-bangsa lain yang mengolok-olok bangsa Yahudi ini. Kamu sudah dijajah, kamu sudah pulang, mau bangun apa kamu sekarang? Katanya begitu. Bukan hanya itu, tantangannya juga datang dari bangsa Israel sendiri atau bangsa Yahudi. Waktu mereka pulang ke Yerusalem, mereka mendapati keadaan sudah sangat sulit, sehingga mereka tidak bisa makan, tidak bisa hidup layak. Banyak orang yang telah menjual atau menggadaikan tanahnya, kebun anggurnya, kebun zaitunnya, bahkan jual rumahnya. Bahkan yang paling tragis, mereka juga harus membuat anak-anaknya laki-laki dan perempuan menjadi budak kepada saudaranya untuk membayar hutang-hutang mereka supaya mereka bisa bertahan hidup. Jadi tantangan dari luar juga tantangan dari dalam. Inilah yang dihadapi oleh Nehemia bersama dengan bangsanya. Saya kira Manginang, apa yang kita baca dari kitab Nehemia ini pada akhirnya karena Nehemia bersungguh-sungguh menjadi teladan, mau menjadi contoh, termasuk bagaimana dia menjadi pemimpin, tapi dia tidak mengharapkan upahnya itu. Itu cara dia untuk menjadi teladan di tengah-tengah bangsanya itu. Maka dalam 52 hari Amanginang, kita baca pasal berikutnya, dalam 52 hari mereka berhasil membangun tembok Yerusalem. Mereka berhasil membangun kembali kebanggaan mereka, yaitu kota Yerusalem. Tentu ini saudara-saudara bukan hanya semacam kebanggaan mereka, tapi ada beban yang lebih besar dari diri Nehemia waktu dia mengajak saudara-saudaranya sebangsa. Bagaimana mereka harus bekerja sama. Saat tantangan datang dari luar, ancaman datang dari luar, mereka seperti tangan kanan memegang sendok semen, memegang alat-alat tukang, tapi tangan sebelah kiri harus memegang senjata. Itulah kondisi yang dihadapi oleh Nehemia dan saudara-saudaranya sebangsa. Tetapi dalam 52 hari itu, kenapa 52 hari saya pun tak tahu, tapi 52 hari pasti kerja yang sangat berat, kerja yang sangat keras dari bangsa itu. Tetapi karena dikerjakan dengan satu hati, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, saling bahu-membahu, akhirnya selesailah pembangunan tembok itu. Jadi Amanginang dan saudara-saudara, dalam pergumulan sekaligus tantangan seperti itu, mereka merasa ada penyertaan Tuhan. Karena Nehemia meminta bimbingan, tuntunan dari Tuhan. Dia juga mengarahkan sebangsanya itu supaya mereka bisa bersama-sama bekerja sama untuk membangun kembali tembok di Yerusalem. Saudara-saudara, saya kira ini menjadi pengalaman kita juga semuanya. Ada masa-masa di mana kita betul-betul seperti harus memakai waktu yang terus-menerus menghadapi pergumulan itu. Belum selesai pergumulan yang satu, datang lagi pergumulan yang lain. Kita hanya tahu Amanginang, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Dalam setiap pergumulan kita, sama seperti Nehemia dan saudaranya sebangsa, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Kalau ada kelalaian, kalau ada kealpaan, mungkin itu dari kita. Tapi kita mempercayai selama kita bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memohon pertolongan dan tuntunan dari Tuhan, di situ kita tahu Tuhan tidak pernah tertidur dan membiarkan kita menghadapi pergumulan itu sendiri. Ini menjadi pengalaman kita Amanginang. Sebagaimana juga sering kita baca dalam kitab suci, ada orang-orang yang bersungguh-sungguh menghadapi kesulitan, tantangan hidup. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh itu tidak pernah dibiarkan Tuhan.
Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam setiap pergumulannya itu, dia tidak pernah dibiarkan Tuhan terlepas. Dan itulah saudara-saudara yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa setiap kita, kalaupun kita memiliki pergumulan, kita tahu kita tidak sendiri, tetapi Tuhan menjawab setiap pergumulan kita melalui berbagai cara dan melalui berbagai orang. Ada cara-cara, hal-hal yang mungkin tidak kita bisa bayangkan, tapi ternyata itulah yang menolong kita. Sama seperti Nehemia. Dia tidak bisa membayangkan keadaan yang sulit itu, tapi disitulah dia telah melihat tuntunan Tuhan. Nehemia juga melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui berbagai orang, person, termasuk orang-orang yang tidak kita perhitungkan selama ini. Mungkin kita menginang bukan siapa-siapa, pekerjaan kita mungkin biasa aja, kita hanya melakukan rutinitas, tetapi siapapun kita bisa dipakai Tuhan kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Termasuk bagaimana kita bisa melihat cara Tuhan bekerja melalui berbagai orang. Orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin belum pernah kita temui, baru sekali ketemu, tetapi Tuhan bisa bekerja melalui orang itu. Jadi jangan menganggap remeh siapapun, karena melalui orang-orang kecil, anak-anak kecil, orang-orang miskin, Tuhan bisa menolong kita. Sama seperti pengalaman Paulus tadi, waktu dia minta kelepasan, justru Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah, disitulah timbul betul-betul kekuatan. Pernahkah kita mengalami keterpurukan yang paling dalam? Sepertinya tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Tapi saat kita terpuruk di dasar kesusahan dan penderitaan itu, kita tersadar ada satu hal yang belum kita lakukan. Seperti kata para pengkhotbah, saat tidak ada lagi dinding untuk bisa bersandar, tapi masih ada tanah, ada lantai di mana kita bisa bersujud untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi bagaimana jawaban Tuhan, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, itu bisa menjadi jawaban bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat melalui berbagai cara yang tidak kita pernah perhitungkan, melalui berbagai orang, Tuhan bisa menolong kita. Tapi yang kedua, Amanginang dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga tentu menyangkut bagaimana kita ikut mewujudkan maksud dan kehendak Tuhan Allah di dalam dunia ini, termasuk bagaimana kita menolong saudara-saudara kita, memberikan pertolongan kepada orang yang miskin, kepada orang yang lemah, apalagi kepada saudara kita. Janganlah ada kita warga gereja yang datang ke gereja dengan agenda bagaimana mengambil keuntungan dari sesama kita. Jangan ada orang Kristen Batak yang berusaha untuk menjadikan sesamanya sebagai mangsa untuk mendapatkan cuan dari orang itu kan. Nah ini apalagi saudara yang sebangsa. Kalau kita telusuri Amanginang, ternyata di tubuh kita ini ada DNA yang sama, yaitu sama-sama yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Masa begitu tega seperti orang-orang Yahudi ini, mereka meminjamkan uang dan kemudian mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Mereka menangguk di air keruh. Janganlah ada dari kita yang melakukan hal-hal seperti itu. Dari 35 kali Amanginang, 35 kali perbuatan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak pernah sekalipun dia melakukan itu untuk keuntungannya sendiri. Kita baca Alkitab, 35 kali mujizat, menyembuhkan, memberikan makan, membangkitkan orang hidup. Mujizat Tuhan Yesus tidak pernah itu untuk mengambil keuntungannya sendiri. Nah, itu luar biasa, dan itulah mengapa Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana harusnya kita juga mau berbagi kepada yang lain. Amanginang. Dan ini sebagaimana diserukan oleh Nehemia, dia telah mengumpulkan seluruh pemuka, pemimpin di tengah-tengah bangsa itu. Mereka harus membuat komitmen, tapi juga mereka harus konsisten, termasuk mereka yang berada di bait suci, supaya mereka menghapuskan hutang, supaya mereka mengembalikan harta benda saudara-saudaranya,
supaya mereka mau menolong sesamanya. Di dunia ini Amanginang hanya ada 2 jenis orang. Pertama, ada orang yang sudah memiliki banyak, sudah berkelimpahan, tapi dia mau terus mengambil keuntungan, mau terus mengeruk keuntungan, dan tidak mau berbagi. Orang jenis kedua, ada orang yang memiliki sedikit, dia memiliki sederhana, terbatas, tetapi dari kesederhanaannya itu pun dia masih mau berbagi kepada sesamanya. Orang golongan macam apakah kita Manginang? Kalau Tuhan memberikan kita segala macam berkat melalui kesehatan, melalui kekuatan, melalui kemampuan untuk mengelola kehidupan kita dan pekerjaan kita serta usaha kita, maukah kita juga orang yang berbagi kepada sesama kita? Jangan lupa, dari setiap makanan yang kita makan, dari setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, setiap porsinya itu ada bagian orang lain. Dan seruan ini tentu sebagaimana yang dikatakan oleh Amsal pasal 19 ayat 17. Orang yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan Allah. Alat na merdengkan bahasa tu alat na pugus era pasingir hon di mata. Ya, orang yang menolong orang miskin, orang yang lemah, bahkan dari kesederhanaan, dari kekurangannya, dia sedang memiutangi Tuhan Allah, dan Tuhan akan mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau Tuhan memberikan berkatnya kepada kita dan bagian kita jugalah untuk melakukan pertolongan bagi sesama, saya kira kita juga bisa belajar dari tokoh Nehemia ini yang Manginang. Nehemia memiliki panggilan seperti itu. Dia waktu mendengar keluh kesah rakyatnya itu, dia marah. Dia tidak bisa terima di mana. Seorang pemimpin memang pada waktunya haruslah marah. Saya pernah bilang, kalau ada orang tua yang tidak marah, padahal seharusnya dia marah, orang tua seperti itu harus dimarahin. Tapi ada orang tua yang tidak marah, harusnya dia memarahi anaknya, tapi bukan dengan tujuan untuk mencelakakan anaknya itu. Nah, itu juga harus dimarahin. Saudara-saudara Amanginang, ini menjadi pergumulan kita. Dalam Efesus pasal 4 dikatakan, bolehkah kita marah? Boleh. Sama seperti Nehemia. Waktu dia mendengar keluhan dari rakyatnya itu, dia marah. Dia tidak bisa terima itu. Dan kemarahan seperti ini perlu. Saya kira Amanginang. Tapi tujuannya itu bagaimana untuk memperbaiki, mengadakan transformasi demi kebaikan. Tapi bukan hanya itu, Nehemia juga sesudah kita mendengarkan bagaimana dia marah dan dia mengumpulkan semua orang, dia mengatakan inilah komitmen kita. Semuanya itu dia pikirkan masak-masak. Tadi ayat-ayat yang kita baca itu Amanginang, Nehemia disebutkan di sini, dia berpikir masak-masak. Dengan bersungguh-sungguh apa yang harus dilakukannya di tengah-tengah bangsa itu. Saya kira orang Batak adalah orang yang penuh dengan semangat. Kita semua memang memiliki komitmen. Tapi jangan hanya komitmen aja Manginang. Komitmen juga harus diimbangi dengan konsistensi kita. Itu banyak orang yang memulai pekerjaannya tapi diparalang-alangan, tak pernah selesai. Janganlah kita seperti itu. Kalau Tuhan memberikan kita sebuah tanggung jawab, berikan beban kepada kita, marilah kita kerjakan dengan konsisten, ya, termasuk di tengah-tengah persekutuan kita, termasuk bagaimana kita dalam kehidupan keluarga. Ingat Amanginang, kalau sampai hari ini masih ada beban, masih ada tanggung jawab, berarti kita masih hidup. Benar gak? Kalau udah gak ada lagi tanggung jawab, aduh bebanku berat kali, aku yang paling susah di dunia ini. Kita pikir-pikir ya, sudah jatuh ketimpa tangga pula katanya itu. Tapi jangan lupa Manginang, kalau masih ada beban seperti itu, berarti kita masih diberikan Tuhan kesempatan. Nanti kalau kita sudah gak ada lagi beban, gak ada lagi tanggung jawab, berarti kita sudah gak ada lagi di sini. Kan begitu. Jadi mari kita bersyukur kalau hari ini ada tantangan, ada kesulitan,
Mari kita berkata seperti kata Rasul Paulus. Justru kita bermegah dalam kesesakan, dalam penderitaan, karena Tuhan menjawab setiap pergumulan. Yang kita tahu, setiap orang yang menghadapi kesulitan, kesesakan, dia harus sampai kepada ketekunan. Dan orang yang bertekun itulah yang tahan uji. Dan orang yang tahan uji, orang itu yang sampai kepada pengharapan. Dan pengharapan tidak akan membuat kita menjadi malu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Namanginang. Hidup dalam pengharapan. Kita percaya Tuhan menjawab, mendengar pergumulan kita. Siapapun kita, keluh kesah kita. Asal kita bersungguh-sungguh, hidup kita bertautan kepada Dia, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mendengarkan firman Tuhan, betapa Engkau adalah Allah yang mau menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Bapa kami yang memeliharakan hidup kami dari hari ke hari. Hari ini Tuhan kami mendengar firman Tuhan, bagaimana pertolongan-Mu kepada bangsa-Mu melalui Nehemia. Tuhan membawa perubahan. Tuhan berikan mereka kesatuan untuk membangun kembali reruntuhan tembok di Yerusalem. Bangun kembali semangat mereka sebagai umat Tuhan. Demikian juga dengan kami hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami semangat seperti itu. Sebagaimana jawab-Mu kepada hamba-Mu Paulus, biarlah kasih karunia-Mu cukup. Mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan pekerjaan dan persekutuan kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur mengingat seluruh penyertaan Tuhan atas perjalanan pelayanan di gereja ini, termasuk HKBP Resort Pekanbaru. Satukanlah hati kami Tuhan, supaya kami semua warga jemaat mau ikut ambil bagian, ambil peranan kami. Siapapun kami, mulai anak sekolah minggu, hingga orang dewasa, hingga lansia, kami bisa melihat tempat dan peran kami di tengah-tengah persekutuan di gereja-Mu. Tuhan mendahului para pemimpin kami, pimpinan jemaat, supaya mereka Tuhan bisa bersungguh-sungguh untuk mengarahkan setiap warga jemaat seperti yang Engkau kehendaki. Berkatilah Tuhan setiap warga jemaat di jemaat-Mu ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi Manginang dan mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.